Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Dengan tidak memperpanjang kata mukadimah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yola Zulfiona dengan NIM 2123107 dari kelas PAI 5C. Tujuan saya di sini untuk mempresentasikan proposal skripsi saya dalam mata kuliah Metode Penelitian 2, di mana judul skripsi saya yaitu Analisis Persepsi Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Angkatan 2024 terhadap pemanfaatan ChatGPT dalam proses pembelajaran. Di sini saya mencantumkan bab 1, bab 2, serta bab 3. Di dalam bab 1 saya menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, kemudian yang terakhir yaitu sistematika penulisan. Ini saya mencantumkan latar belakang masalah, di mana dapat diketahui dari judul yang telah saya paparkan, di mana pada bagian bab 1 ini saya memaparkan latar belakang yang bersangkutan tentang judul yang saya teliti, yang di mana saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang masalahnya. Pada bagian bab 1, saya memaparkan latar belakang masalah. Di sini saya akan mengkaji bagaimana hubungan antara judul saya dengan latar belakang bab 1 ini. Akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung secara cepat dan berkelanjutan itu telah mendorong masyarakat global untuk memasuki era transformatif yang biasa dikenal dengan zaman digital atau era digitalisasi. Nah, fenomena digitalisasi ini kini telah terintegrasi secara menyeluruh dalam spektrum kehidupan manusia di berbagai sektor, menciptakan pergeseran paradigma fundamental. Nah, dinamika teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut dengan TIK yang bergerak dengan kecepatan yang luar biasa ini secara substansial telah merevolusi cara pandang kognitif serta model interaksi sosial manusia dengan lingkungan global. Kemudian, akses terhadap infrastruktur digital termasuk perangkat komputasi dan jaringan internet kini menjadi karakteristik dominan, memungkinkan individu untuk mengakses berbagai informasi dan berkomunikasi tanpa ada hambatan ruang dan waktu. Tugas kuliah merupakan salah satu tugas yang sifatnya wajib untuk dipenuhi atau dikerjakan oleh mahasiswa selama proses studinya masih berlangsung. Untuk merampungkan berbagai tugas kuliahnya, mahasiswa membutuhkan platform penyediaan informasi tertentu yang dapat dijadikan sumber sebagai bahan referensi dari materi yang dibutuhkan. Sumber informasi yang sering digunakan mahasiswa pada saat ini tidak lain adalah platform digital, yakni internet. Selanjutnya membahas tentang fokus penelitian. Nah, pada bagian latar belakang yang telah saya jelaskan secara ringkas tadi, maka dalam penelitian perlu adanya fokus penelitian. Nah, penelitian ini difokuskan pada persepsi mahasiswa terhadap penggunaan ChatGPT dalam proses pembelajaran. Kemudian pertanyaan penelitian, mana yang pertama yaitu bagaimana tingkat pemanfaatan ChatGPT oleh mahasiswa PAI dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagaimana persepsi mahasiswa PAI mengenai efektivitas dan manfaat ChatGPT sebagai alat bantu belajar. Kemudian yang ketiga yaitu apa saja hambatan dan tantangan yang dirasakan mahasiswa PAI dalam menggunakan ChatGPT untuk mendukung kegiatan akademik mereka. Selanjutnya, membahas tentang tujuan penelitian. Nah, dari pertanyaan di atas juga terdapat tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui tingkat pemanfaatan ChatGPT oleh mahasiswa PAI dalam proses pembelajaran. Kemudian, yang kedua, untuk mengetahui persepsi mahasiswa PAI mengenai efektivitas dan manfaat ChatGPT sebagai alat bantu belajar. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui hambatan dan tantangan yang dirasakan mahasiswa PAI dalam menggunakan ChatGPT untuk mendukung kegiatan akademik mereka. Nah, masuk kepada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian yang dirasakan yaitu kegunaan secara teoritis. Kegunaan secara teoritis ini juga terbagi dua.
Yang pertama, untuk menambah ilmu dan wawasan terhadap pendidikan yang umumnya tentang kemampuan dan mengelola kelas dan penggunaan media digital tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu sebagai tambahan literatur bagi pembaca untuk memperluas wawasan pendidikan, khususnya pada penggunaan AI. Kemudian, kegunaan praktis. Dalam kegunaan praktis ini ada 3 kategori. Nah, pada bagian penjelasan judul ini menggambarkan bahwa penelitian ini berfokus untuk memahami bagaimana sih mahasiswa PAI angkatan 2024 menilai, merasakan, memaknai bagaimana penggunaan ChatGPT sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar. Penelitian ini tidak hanya melihat apakah ChatGPT itu digunakan atau tidak, tetapi juga menggali sejauh mana mahasiswa memandang manfaat, kemudahan, kemudian efektivitas serta potensi hambatannya dalam membantu proses pembelajaran, baik dalam memahami materi, menyelesaikan tugas, maupun meningkatkan keterampilan akademik. Nah, pada bagian bab 2 atau kajian teori, saya membahas tentang persepsi. Persepsi dalam ranah ilmu komunikasi yang dikemukakan oleh Deddy Mulyana. Persepsi adalah bagian dari inti sebuah komunikasi, sedangkan inti dari persepsi itu sendiri adalah penafsiran atau interpretasi. Persepsi dalam komunikasi berbicara tentang bagaimana komunikasi yang berlangsung antara manusia dapat efektif sehingga menjadikan mahasiswa memahami sebuah kemutlakan apabila ingin meningkatkan keberhasilan dalam komunikasi dengan orang lain. Nah, dalam kajian persepsi saya ini, saya membagi dalam beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian persepsi. Persepsi merupakan proses di mana individu itu memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi apa yang dibayangkan tentang dunia di sekelilingnya. Kemudian yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi persepsi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi persepsi, diantaranya perhatian, faktor fungsional, dan faktor struktural. Kemudian yang ketiga yaitu proses terjadinya persepsi. Proses terjadinya persepsi dalam buku Deddy Mulyana, yakni yang berjudul Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, menyebutkan bahwa terdapat 3 tahapan yang terjadi dalam proses terbentuknya persepsi. Tahapan tersebut yakni sesuai, atensi, dan interpretasi. Kemudian membahas tentang mahasiswa PAI. Makna mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini yakni mahasiswa yang sedang dalam proses studi pendidikan agama Islam Universitas Islam Negeri CM Jamil Jambe Bukit Tinggi. Kemudian membahas tentang AI, Artificial Intelligence, yang mana membahas tentang ChatGPT-nya. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau disingkat dengan AI adalah teknologi yang diciptakan untuk memungkinkan sistem komputer menyerupai kemampuan intelektual manusia. Nah, ChatGPT adalah teknologi kecerdasan buatan AI terbaru yang mampu memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan dalam hitungan detik. Kecerdasan buatan ini telah sering diperbincangkan sejak diluncurkan pada akhir tahun 2022. ChatGPT adalah tipe chatbot yang dikembangkan oleh OpenAI. Nah, kemudian pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran PAI bagi mahasiswa. Teknologi kecerdasan buatan atau AI telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. AI merupakan studi dan pengembangan dari sistem komputer dan algoritma yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan mekanisme pembelajaran. Salah satu teknologi AI yang semakin populer adalah teknologi berbahasa alami, seperti bahasa manusia. Kemudian membahas tentang penelitian terdahulu yang relevan. Skripsi karya Gunawan Saputra yang berjudul Analisis Dampak Penggunaan Teknologi Artificial Intelligence Perpleksi di kalangan mahasiswa PAI angkatan 2022 dan implikasinya terhadap minat buku. Studi kasus mahasiswa PAI angkatan 2022, di mana di sana menjelaskan bahwa menurut pemikiran para peneliti seperti Brown dan Jonas, pada tahun 2021, penerapan AI dalam pendidikan tidak hanya memberikan keuntungan saat ini, tetapi juga memiliki dampak jangka panjangnya. Kemudian menurut jurnal karya Aulia Zahro, Fiba Putri, dan Afdahul Fikri,
berjudul Analisis Pemanfaatan ChatGPT sebagai Inovasi Pembelajaran dan Dampaknya Terhadap Orasionalitas, karya akademik mahasiswa UIN Malang, di mana penelitian kualitatif di FTIK UIN Malang menunjukkan bahwa ChatGPT bermanfaat bagi efisiensi waktu dan pemahaman konsep. Namun di sana berisiko menimbulkan ketergantungan kognitif dan plagiarisme terselubung, meskipun di sana mahasiswa telah melakukan upaya mitigasi seperti parafrase dan validitas data. Nah, kemudian kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini menggambarkan alur logis yang menghubungkan fenomena awal, peran mahasiswa PAI, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan, dan tujuan penelitian. Nah, sekian dari bab 2. Kemudian kita masuk dengan bab 3, yaitu metodologi penelitian. Di sini saya memaparkan tentang yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Kemudian yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Yang ketiga, sumber data. Yang keempat, subjek dan objek penelitian. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Yang keenam, tahap penelitian. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Sekian presentasi dari proposal skripsi saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.